Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan dikuatkan. Itu sebabnya saya mengencourage setiap umat Tuhan. Saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini. Ayo jadi berkat, iya kan? Kita ada untuk menguatkan orang lain. Kita ada untuk meneguhkan iman orang lain. Karena kita pun turut dikuatkan. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terlebih khusus melalui sosial media kita, iya kan? Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat hari ini karena kami tahu hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, hidup kami ada dalam pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami untuk kami boleh melewati setiap masalah, melewati setiap pergumulan, dan kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan, kami perlu arahan daripada firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 10 sampai dengan ayat 11. Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 10 dan sampai 11. Firman Tuhan bilang begini, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan, angkatan Yosua, angkatan orang-orang Israel yang masuk dalam tanah perjanjian, yang melihat campur tangan Tuhan, yang melihat pembelaan Tuhan. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat ketika zaman Yosua dan zaman orang-orang tua Yosua pada saat itu sudah selesai, maka ada dan lahir keturunan-keturunan yang baru. Maka keturunan ini tidak mengenal Tuhan dan tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Makanya di ayat 11 firman Tuhan bilang begini, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengingatkan kepada bangsa Israel untuk terus mengajar kepada anak-anaknya, untuk terus mendidik kepada keturunan-keturunan mereka hidup takut akan Tuhan dan memperkenalkan pribadi Tuhan kepada mereka. Tapi entah bagaimana Alkitab mencatat, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu generasi, yakni generasi setelah Yosua dan seluruh orang-orang yang pernah melihat perbuatan tangan Tuhan. Itu lahir satu generasi yang menyembah Baal, yang tidak mengenal Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Berarti ada satu miss gitu kan. Ada satu yang lewat ketika mereka merasa nyaman, ketika mereka merasa tenang, sudah ada di tanah Kanaan. Maka orang-orang tua mereka tidak lagi mengajarkan untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga generasi setelahnya adalah generasi yang hancur. Nah, ini yang perlu kita ingat saudaraku. Ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita memberikan warisan hanya cuman sekedar harta benda kita. Kita mempersiapkan warisan kepada anak cucu kita. Segala sesuatu yang bersifat duniawi, ya kan. Engkau mewariskan tanah, ya kan, engkau mewariskan kekayaanmu, engkau mewariskan kedudukanmu, usahamu, tapi engkau lupa mewariskan imanmu kepada anak-anakmu. Ini yang menjadi teguran buat setiap kita orang tua. Jangan pernah lupa untuk kita terus mengajar, mendidik anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Makanya bangsa Israel selalu diingatkan Tuhan. Tuhan sampaikan kepada Musa, Musa sampaikan kepada bangsa Israel, dan itu tercatat dalam firman Tuhan. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dan ayat 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Lihat, Musa bilang,
Apa yang kau perhatikan, apa yang kepadamu kuperintahkan harus kau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Iya kan? Jadi kepada anak-anak kita ajar. Apa yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, apa yang diajarkan kita dapat di gereja, kita ajarkan itu kepada anak-anak kita. Itu sebabnya penting untuk kita mengajak juga anak-anak kita untuk beribadah, untuk mengikuti Sunday service, iya kan? Untuk mengikuti ibadah raya minggu, untuk mengikuti sekolah minggu. Ajak anak-anak kita. Jangan hari Minggu justru diajak jalan-jalan, liburan. Cari Tuhan dulu dong. Engkau sedang menginvestasikan, engkau sedang memberikan warisan yang kelak berguna buat mereka di hidup yang akan datang ketika kita sudah tidak ada, orang-orang tua. Pastikan setiap kita memberikan warisan yang benar-benar dipergunakan buat mereka di hidup mereka kelak yang akan datang. Sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang hidup liar, orang-orang yang tidak mengenal kasih Tuhan. Iya kan? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, terus diajarkan, terus diingatkan untuk hidup takut akan Tuhan. Makanya pemazmur juga, saudaraku, pemazmur juga pernah sampaikan, Mazmur 78 ayat 2 dan sampai dengan ayat 4. Pemazmur bilang begini, saudara. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh siapa? Oleh nenek moyang kami. Jadi kita generasi yang sudah hidup takut akan Tuhan, mengenal kasih Tuhan, kita yang juga adalah orang-orang yang pernah mendengarkan berita damai sejahtera, berita keselamatan. Apa yang harus kita lakukan? Ayat 4, perhatikan apa kata pemazmur. Maka kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kita juga harus menceritakan kepada angkatan-angkatan kita kemudian. Inilah yang terus disampaikan. Tongkat estafet takut akan Tuhan terus disampaikan. Mulai dari orang tua kita menyampaikan kepada kita, kita sampaikan kepada anak-anak kita, anak-anak kita menyampaikan kepada cucu-cucu kita. Terus sehingga takut akan Tuhan ada dalam setiap keturunan-keturunan kita. Kalau engkau berkata, tapi orang tua kami tidak mengajarkan akan hal itu. Ya, mulai dari saudara. Kalau orang tua saudara tidak mengajarkan takut akan Tuhan, berarti saudara yang harus memulai untuk mengajarkan kepada anak saudara hidup takut akan Tuhan. Memang tidak gampang mengajar anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang perlu diberikan teladan. Contoh, tidak usah banyak ngomong. Kita contohkan saja. Kita berikan teladan saja buat mereka. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu ketauladanan lebih baik daripada banyak arahan, banyak ajaran. Cukup memberikan teladan, merenungkan firman Tuhan, engkau berdoa, anak-anak akan melihat dan mengikuti apa yang orang tua lakukan. Hari ini saya mengajak setiap kita, orang tua, atau engkau orang-orang muda, mulai hari ini tanamkan dalam dirimu. Setiap keturunan-keturunan kita harus hidup takut akan Tuhan, supaya di tengah-tengah keturunan-keturunan keluarga kita tidak ada lagi angkatan yang hidup jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena harusnya anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Berarti keturunan-keturunan orang benar, orang yang hidupnya sudah diselamatkan, itu merupakan keturunan-keturunan yang sama dipakai Tuhan, dahsyat di luar biasa di tangan Tuhan. Karena itu tugas kita orang-orang tua, tugas kita orang-orang muda juga, persiapkan diri kita untuk tetap terus mengimpartasikan warisan ini, warisan iman kepada keturunan-keturunan kita kelak. Karena dari situ kita akan melihat penyertaan dan pertolongan Tuhan terus ada dalam hidup keluarga kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini kami diingatkan terus akan firman-Mu. Firman-Mu membenahi hidup kami, Firman-Mu memperlengkapi hidup kami. Sehingga semakin hari kami semakin mengerti akan kebenaran.
Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Mereka yang mengambil waktu untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa Tuhan terus tanamkan dalam hati kami. Untuk mengajar, mencontohkan, meneladani apa yang firman Tuhan harus sudah sampaikan kepada kami pada hari ini. Untuk kami boleh mengingatkan setiap anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, untuk hidup takut akan Tuhan. Betul kami terbatas sebagai orang tua, tapi kami percaya Roh Kudus akan menjamah setiap anak cucu kami, untuk mereka juga hidup takut akan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit ya Allah. Allah jamah setiap mereka dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus mereka dijamah dan disembuhkan Tuhan. Bahkan mereka yang berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tanamkan hidup takut akan Tuhan sejak dini dari anak-anak kita. Sehingga kelak ketika mereka dewasa, mereka hidup mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.